Dari sini saya bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang penuh dengan sukacita. Tapi juga saya bisa melihat ada wajah-wajah yang datar gitu ya. Mungkin minggu ini, karena ini sudah Juni ya Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu banyak yang sibuk untuk mencari sekolah buat anak, sibuk mendaftarkan anak ke sekolah yang baru gitu ya. Jadi bisa dipahami. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu kita coba melakukan butterfly hug supaya kita semua boleh semangat dan bisa hangat kembali. Bapak Ibu, nanti saya akan minta untuk meletakkan tangan di pundak seperti ini. Ya, kita akan pagi hari ini belajar menyemangati diri kita sendiri. Kita mau memeluk diri kita sendiri Bapak Ibu supaya kita bisa merasakan kembali kehangatan ya di dalam diri kita bersama-sama. Siap Bapak Ibu? Baik. Saya akan hitung dalam hitungan ketiga, kita akan mengucapkan kata-kata afirmasi seperti misalnya saya berharga, saya dicintai, kita akan lakukan bersama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. Saya berharga, saya dicintai. Baik, kita akan tambahkan 1 poin lagi, saya mau semangat ibadah pagi hari ini. Siap Bapak Ibu? Saya berharga, saya dicintai, saya semangat untuk ibadah pagi hari ini. Siap ya? 1, 2, 3. Saya semangat untuk ibadah pagi hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Selama 1 jam ke depan Bapak Ibu, kira-kira kita akan bersama-sama memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Bro Yusak and the City Light Band. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Lois. Berikan tepuk tangan untuk semua yang akan melayani pada pagi hari ini. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah harta yang paling berharga. Tentang apakah itu Bapak Ibu? Kita akan coba mempersiapkan fokus kita, perhatian kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini secara pribadi. Dan pada pagi hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus Bapak Ibu. Nanti kita akan bersama-sama juga untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Baik, Bapak Ibu siap untuk ibadah pada pagi hari ini? Kita akan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bro Yusak and the City Light Band. Bersama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, semangat rasamu
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tentunya Tuhan sudah memberkati dan memberikan kekuatan kesehatan yang baru setiap hari bagi Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang harta paling berharga. Setiap orang memiliki sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Apapun yang dimiliki, entah itu keluarga, anak, harta, pekerjaan yang sangat disukai dan mendatangkan hasil, itu merupakan harta. Nah, bagaimana kita menghargai harta yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya? Ya, indahnya sebuah kehidupan itu sebetulnya bukan tergantung dari harta. Tetapi bila kita masih bisa saling mengingat nama seseorang, nama orang tua kita, nama keluarga kita, nama orang yang dekat dengan kita, itu merupakan harta. Kebaikan yang diberikan atau kebaikan yang kita terima, itu juga merupakan harta. Perhatian seseorang terhadap kita dan perhatian kita terhadap seseorang yang kita kenal, itu juga merupakan harta terindah. Saudara-saudara, kalau kita masih bisa saling menyapa, itu harta bagi kita. Kalau kita masih bisa saling mendoakan, itu merupakan harta bagi kita. Jadi harta yang tidak ternilai bukan bergantung pada apa yang kelihatan secara fisik, uang, permata, dan lain-lainnya, tidak. Tetapi perhatian yang kita berikan kepada sesama kita. Saudara-saudara, andalan hidup yang paling berharga merupakan sebuah sosok atau nilai yang akan menjadi tempat kita untuk bersandar. Tempat untuk kita mencari arah hidup. Tempat untuk kita memotivasi hidup kita. Dan tempat untuk kita melangkah ke depan. Dan pilihan untuk memiliki harta atau andalan paling berharga bagi hidup kita bersifat sangat pribadi, personal. Kita nggak bisa numpang kepada orang tua, kita nggak bisa numpang kepada anak, ya. Walaupun anak itu sudah dewasa, berhasil, lalu ada orang tua yang mengatakan, aku kepingin numpang anakku, nggak bisa. Ya, mengapa? Karena itu sangat pribadi. Saudara-saudara, nah, siapa andalan hidup saudara dan saya? Apa yang kita andalkan dalam kehidupan ini? Seringkali orang mengandalkan dirinya sendiri. Merasa cukup mandiri, cukup kuat. Dan beranggapan bahwa andalan utama yang paling realistis adalah diri kita sendiri. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Menjadi mandiri secara finansial dan secara emosional itu baik. Karena membuat seseorang tidak menyusahkan orang lain dan siap menghadapi keadaan yang mandiri. Tetapi tahukah saudara bahwa kehidupan yang mandiri itu bukan dibentuk oleh kekuatan kita. Kehidupan yang mandiri karena ada campur tangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Keluarga, orang tua, atau anak-anak yang mengandalkan orang tua untuk menunjang hidupnya. Setelah anak-anak dewasa, orang tua mengharapkan dan mengandalkan anak-anak agar dapat terus memperhatikan kehidupan orang tua. Menunjang terus kehidupan orang tua. Sedangkan orang tua ini lupa kalau anak-anak itu juga punya keluarga yang harus didukung, yang harus ditunjang. Nah, saudara-saudara, keluarga ini merupakan tempat pertama bagi kita untuk mendapatkan contoh kehidupan dan mendapatkan nasihat, mendapatkan dukungan moral dan perlindungan saat kita menghadapi kesulitan. Jadi, kalau kita mengalami sesuatu dalam kehidupan, kesukaran dalam kehidupan, kesulitan dalam kehidupan, yang susah itu pertama siapa?
keluarga, orang tua, ya, saudara-saudara yang ada di sekitar kita, yang berada di satu rumah dengan kita, dia akan merasakan kesusahan yang sangat dalam. Jadi saudara-saudara, keluarga itu merupakan tempat pertama bagi kita untuk mendapatkan contoh kehidupan. Keluarga merupakan tempat pertama bagi kita untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan dukungan moral dan perlindungan saat kita menghadapi kesulitan. Keluarga juga merupakan mentor atau tokoh inspirasi yang membuat seseorang memiliki karakter yang tangguh, yang dapat menjadi teladan hidup dan pantang menyerah. Saudara-saudara, tapi kita harus ingat, ada satu andalan yang tidak terlihat. Dan andalan yang tidak terlihat itu selalu menyertai kehidupan saudara dan saya, yaitu Tuhan, Sang Pencipta dan sumber kekuatan kita. Bagi banyak orang, Tuhan merupakan andalan mutlak. Kita menyerah, bersandar kepada Tuhan dan yang memberikan kita ketenangan batin yang tidak dapat kita dapatkan di dunia sekitar kita. Dan itulah harta terbesar bagi kita semuanya. Tahun 1996 ada lagu yang diciptakan oleh Arswendo Atmowiloto. Mungkin ada yang ingat, yang lahir tahun 60, 70, pasti tahu lagu ini. Kira-kira apa lagunya? Waktu itu lagunya tuh sangat viral. Ya, di situ dikatakan harta paling berharga di serial Keluarga Cemara itu, lirik lagunya mengatakan harta paling berharga adalah keluarga. Istana paling indah adalah keluarga. Puisi paling bermakna adalah keluarga. Dan mutiara tiada taranya adalah keluarga. Bisa kita bayangkan, keluarga itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, saudara-saudara, manusia seringkali mengharapkan kebahagiaan, ketenangan, kekayaan, kenyamanan dari hidup di dunia ini. Padahal semua kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kekayaan yang kita miliki sudah Tuhan berikan, yaitu keluarga. Bagaimana kita memelihara keluarga kita? Orang miskin pun mengalami kebahagiaan, memiliki harta berharga karena dia memiliki keluarga. Jadi jangan sia-siakan keluarga yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Merekalah harta paling berharga untuk saudara dan saya. Saudara-saudara, banyak orang akhirnya melupakan Tuhan, pemberi kebahagiaan, pemberi ketenangan, pemberi kenyamanan, pemberi kekayaan bagi hidupnya. Padahal semuanya itu kita terima dari Tuhan. Sehingga kita dapat memiliki, hidup kita merasa puas, hidup kita tercukupkan. Ternyata tidak semua menghargai Tuhan sebagai pemberi berkat kebahagiaan untuk hidup saudara dan saya. Tuhan memang sudah menaruh sebuah rongga atau ruang kosong dalam jiwa setiap manusia. Dan ruang kosong atau rongga itu harus diisi. Ya, harus diisi. Pertanyaannya, diisi oleh apa dan diisi oleh siapa? Saudara-saudara, rongga yang kosong dalam hidup kita yang Tuhan sediakan itu harus kita isi dengan kehidupan rohani yang bermutu. Diisi dengan persekutuan kita dengan Tuhan yang membuat rongga ini bisa dipuaskan. Yang membuat rongga dalam hidup ini tidak kacau, tidak bingung, ya, karena kita memiliki Tuhan yang sudah memenuhi rongga hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada manusia bukan hanya rongga atau ruang kosong, tetapi Tuhan juga memberikan kunci hidup untuk manusia. Apa gunanya kunci? Setiap orang pasti punya kunci. Kunci rumah, kunci lemari, kunci motor, ya, kunci mobil, apalagi kuncinya, ya.
Untuk apa kunci itu? Untuk keamanan. Supaya barang kita nggak hilang. Tapi sekarang maling itu pinter saudara-saudara. Biarpun motor saudara dikunci, dia bisa bandrek dan bisa mencuri. Nah, Tuhan memberikan kunci hidup agar hidup kita itu terjaga, terpelihara, terlindungi dari segala ketidakkudusan, dari segala ketidakbenaran yang tidak disukai dan tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, manusia selalu membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga tanpa Tuhan, manusia tidak dapat hidup dalam kebenaran. Tanpa Tuhan, kita tidak mendapatkan perlindungan yang paling aman. Tanpa Tuhan, kita tidak mendapatkan kepuasan dalam hidup yang sesungguhnya. Mengapa? Tanpa Tuhan, bila kita melihat orang lain diberkati, ada perasaan iri dalam hati kita. Karena hidup kita tidak dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga perasaan tidak puas itu ada dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita mau belajar miliki Tuhan dalam hidup ini supaya kita bisa mendapatkan kepuasan hidup dan kita tidak berkata, kok cuma segini Tuhan berkatnya? Ya, kita harus bisa bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan bersyukur kita bisa melakukan sesuatu terbaik bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Orang yang tidak pernah bersyukur, dia tidak akan pernah melakukan perbuatan baik bagi sesamanya. Tapi dengan bersyukur kepada Tuhan untuk segala perbuatan yang Tuhan berikan, kekayaan dan kecukupan yang Tuhan berikan, kita akan dapat melakukan yang terbaik juga bagi Tuhan dan sesama kita. Saudara-saudara, di sini kita mengetahui bahwa manusia selalu membutuhkan Tuhan dalam segala hal. Sehingga tanpa Tuhan, manusia benar-benar tidak dapat hidup dalam kebenaran. Tidak mendapatkan perlindungan yang kuat. Tidak mendapatkan keamanan. Tidak mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Nah, kita bergereja, kita belajar firman Tuhan agar kehausan dahaga hidup kita dipuaskan oleh Tuhan. Ditumbuhkan sampai dunia tidak dapat lagi menguasai hidup kita dan menenggelamkan hidup ini. Sehingga pada akhirnya kita akan dapat berkata, Tuhan benar-benar harta berharga bagiku. Tuhan adalah nyawaku. Saudara-saudara, namun ini bertentangan dengan prinsip dunia. Dunia mengajarkan bahwa harta paling berharga adalah pekerjaan. Ya, aset, uang, keluarga. Semua itu enggak salah. Tapi ada yang lebih berharga dari semua itu. Yang harus kita miliki adalah Tuhan pencipta keluarga. Tuhan pemilik segala harta yang kita miliki. Jadi harta paling berharga dalam hidup ini adalah Tuhan pencipta keluarga. Tuhan pemilik segala harta yang kita miliki. Kita tidak bisa mengatakan itu hasil jeripayah kita. Kalau Tuhan tidak memberi kesehatan, bisakah kita bekerja? Kalau Tuhan tidak memberi kita hikmat, bisakah kita mengatur keuangan kita? Enggak bisa. Semua yang kita miliki asal mulanya dari Tuhan. Karena itu kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Jika keluarga dijadikan harta utama, belum tentu mereka dapat menyelamatkan kita. Bahkan mungkin kita juga bisa kehilangan mereka untuk selamanya. Tapi jika Tuhan dijadikan sebagai harta berharga dalam hidup pribadi kita, seluruh keluarga kita akan terpelihara dan diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu sebagai orang tua kita harus memberikan contoh kehidupan yang terbaik bagi keturunan kita. Panutan yang baik bahwa kita benar-benar hormat dan takut akan Tuhan. Agar keturunan kita, anak-anak kita digarami oleh contoh hidup kita sebagai orang tua. Saudara tahu rasanya garam? Asin. Kalau kita bisa menggarami anak kita, berarti kita bisa memberikan rasa untuk anak kita. Supaya anak itu bisa mencontoh kehidupan kita. Saudara-saudara,
orang tua saya, papa saya terutama seringkali berpesan kepada anak-anaknya. Dan pesan itu tidak pernah saya lupakan. Dia mengatakan, kalau kamu diberkati oleh Tuhan, jangan sekali-kali kamu mengatakan berkat itu karena usahamu. Kalau kamu diberkati Tuhan, itu semata-mata karena Tuhan cinta dan sayang kepadamu. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, dengan berkat yang kamu terima dari Tuhan, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bagikan kepada orang yang memerlukan. Pakai secukupnya untuk dirimu sendiri. Dan itu juga saya sampaikan untuk anak-anak saya, cucu-cucu saya. Saya mengatakan jangan melanggar peraturan Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan kembalikan. Kalau kita melanggar peraturan Tuhan, Tuhan pun akan sulit memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau kita tidak melanggar peraturan Tuhan, Tuhan akan memperhatikan hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, saat anak mendapatkan limpahan harta dan uang, sebenarnya orang tua itu sedang merusak hidup anak itu. Mengapa? Karena tanpa usaha dia memiliki semuanya. Dan kalau anak itu tidak bertanggung jawab, salahnya siapa? Salah orang tua. Karena tidak pernah mengajarkan awal kehidupan kepada anak-anak kita. Saudara-saudara, hal utama yang harus dilakukan orang tua adalah mengenalkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepada anak-anak sedini mungkin. Mengenal kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita, sehingga anak kita bisa dipimpin dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus berjalan sesuai dengan perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Kristus. Kehidupan rohani kita tidak cukup hanya sebatas mendengar firman Tuhan, tapi kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ya, iman tanpa perbuatan, iman itu tidak berguna. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, nanti ayat-ayat ini bisa saudara baca di rumah. Di situ diajarkan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi di mana kita menyimpan harta kita, disitulah hati kita juga akan berada dengan harta kita. Tuhan mengingatkan kita semua untuk mengutamakan harta surgawi, kasih kepada Kristus, hubungan dengan Tuhan sebagai prioritas utama. Karena hubungan dengan Tuhan, kasih kepada Tuhan mempunyai nilai yang kekal dibandingkan kekayaan dunia yang sifatnya hanya sementara dan mudah rusak. Saat Tuhan memanggil saudara dan saya, apa yang kita bawa? Walaupun tabungan kita ber-MMM, ya, tapi apa yang kita bawa? Gak ada. Semua kita tinggalkan, ya. Dan ditinggalkan untuk siapa? Untuk keturunan kita. Kalau punya keturunan, ada seorang yang sangat kaya di Malang dulu, ya, dia menjual alat-alat rumah tangga. Dia menjual perabotan itu kuno. Dan harganya itu bukan harga yang murah. Saudara-saudara, waktu saya menikah, dia memberikan saya 2 buah meja marmer. Tanpa kaki. Lalu saya bilang gini, loh opa ini dikasih meja marmer gak ada kakinya terus ditaruh di mana? Di lantai. Terus dia bilang gini, kamu bikin sendirilah kakinya. Beli kayu jati supaya gak rusak-rusak. Ya akhirnya saya nurut. Marmer itu dikirim ke Purwokerto tanpa kaki, saudara-saudara. Suami saya mengatakan, yuk dibuatkan kaki. Dan marmer itu sampai sekarang ada di rumah saya. Umurnya lebih tua dari saya. Hebat ya, saya bisa punya barang kuno. Saudara-saudara, dan itu gak bisa diangkat oleh satu orang. Ya, berat sekali. Nah, itu harta. Orang ini punya begitu banyak harta. Sampai kalau mau masuk ke rumahnya itu orang harus miring
Gak bisa jalan enak begitu. Semua di mana-mana itu barang berharga. Tetapi waktu dia dipanggil Tuhan, tidak ada satupun yang dibawa pulang. Dia gak punya keturunan. Istrinya meninggal, lalu dia meninggal terakhir, dan terakhir dia gak bawa apa-apa. Lalu diambil siapa? Diambil pemerintah semuanya. Saudara-saudara ingat, punya harta yang Tuhan titipkan pada kita, selagi kita punya kesempatan, gunakan dengan sebaiknya. Kalau kita tidak bisa menggunakan harta kita dengan sebaiknya, orang lain nanti yang akan mengambil harta kita. Saudara-saudara, harta paling berharga bukan kekayaan, bukan materi, tetapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang mencintai Tuhan Yesus Kristus pasti mencintai keluarga, memiliki kasih kepada Tuhan yang bersifat kekal. Pelajaran apa yang dapat kita simak? Bagaimana kita mengukur harta itu sebagai sesuatu yang berharga? Yang pertama, mengukur nilai sebuah harta. Bagaimana kita mengukur nilai harta yang kita miliki? Menilai sebuah harta tidak cukup hanya melihat nominal atau wujud fisik saja. Nilai sejati suatu harta diukur dari tujuan penggunaannya. Apakah dengan menggunakan harta yang kita miliki itu, kita telah mendatangkan kebaikan, kedamaian bagi hidup kita? Saat kita melakukan pengorbanan sesuatu dari hidup kita, apakah ada damai dalam hidup ini? Atau saat kita berkorban, kita ngerundel, wah kok harus korban lagi? Kok harus ini itu lagi? Ya, saudara-saudara, kalau itu yang kita lakukan, Tuhan tidak akan memberkati hidup saudara dan saya. Bila terjadi sesuatu dalam hidup, apa yang pertama kali kita selamatkan? Ya, kebanyakan orang akan menyelamatkan hartanya. Karena itu merupakan barang berharga. Tetapi kita harus ingat, harta dunia itu nilainya selalu berubah. Dan harta dunia yang kita miliki hanya sebagai pelengkap hidup selama kita hidup di dunia ini. Jadi harta dunia itu tidak bisa kita bawa pulang ke rumah Bapa di surga. Karena itu kita tidak boleh terlalu terikat dengan harta dunia ini. Agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi hidup kita. Waktu ada kerusuhan di Purwokerto, sekitar tahun berapa itu ya. Nah, saya kan tinggal di gereja. Lalu rumah di PH itu kosong. Saudara-saudara, waktu kita pergi ibadah pagi hari Minggu, ya tahu-tahu rumah itu terbuka. Dan apa yang saudara dapatkan? Itu ada TV nggak diambil. Ya, ada perabotan, saya senang perabotan yang lucu-lucu nggak diambil. Ya, mereka nggak dapat apa-apa. Lemari buku dibongkar semua, saya bilang kurang ajar ini. Sebab saya harus membersihkan lemari buku itu gak cukup 1-2 hari. Bisa 1 minggu, bisa 10 hari. Karena rumah saya, kekayaan saya hanya buku. Gak ada kekayaan lain. Hanya buku. Di ruangan tengah buku, di kantor penuh buku. Gak cukup tempatnya dibawa ke esoteria. Itu kekayaan saya, saudara-saudara. Nah, maling itu gak dapat apa-apa, terus dia lihat ada jajan di meja, jajan saya dihabiskan. Karena dia mungkin marah ya, kok rumah gak ada apa-apanya, rumah di PH lagi, kok gak ada hartanya kok cuma buku, gitu. Jadi buku itu gak diambil sama sekali, dikeluarkan. Jadi kan saya harus bersih, kalau itu buku sudah dikeluarkan, saya harus bersihkan lap satu-satu, masukkan kembali. Itu gak cukup 1 hari saudara-saudara, bisa seminggu. Akhirnya dia keluar begitu saja, rumah itu dibuka. Nah, tetangga depan bilang, "Bu, itu rumahmu kok terbuka, ada apa?" Aku gak lihat orang keluar masuk di situ. Lalu saya waktu itu di Jakarta, saudara-saudara, saya berkata pada Pak Ganda, "Coba dilihat ada siapa di situ." Lalu Pak Ganda bilang apa? "Ada pencuri yang masuk." Gak tahu apa yang dibawa. Saya bilang, lalu siangnya saya pulang dengan suami saya, lalu saya mendapatkan rumah itu bukunya porak-poranda dan gak ada yang diambil bukunya. Itu kekayaan saya, gak ngambil buku. Buku itu kan mahal.
Ya, apalagi konkordansi yang lengkap. Itu kan mahal sekali, tapi nggak ada yang diambil. Saudara-saudara, Tuhan memberikan perlindungan. Karena saya memang tidak pernah menaruh uang, tidak pernah nyimpan barang berharga di rumah. Ya, barang berharga saya itu buku. Berlapis-lapis lemari dengan buku. Saudara-saudara. Nah, yang kedua, harta itu sebagai titipan dan bukan tujuan akhir. Semua yang bersifat materi, uang, rumah, kendaraan, apa yang terlihat oleh mata tidak bersifat kekal. Ya, tidak bersifat kekal karena harta dunia itu bukan tujuan akhir. Nilai harta dapat turun, bahkan tidak berharga jika harta itu memperbudak manusia dan menjauhkan kita dari tujuan hidup yang sesungguhnya yang Tuhan rencanakan, maka nilai harga diri kita pun akan turun. Nilai harga akan tinggi jika diposisikan sebagai alat dan amanah untuk melakukan kebaikan, menolong sesama, dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Mengumpulkan harta saja sebanyak-banyaknya sepanjang hidupnya? Bila seseorang sudah memiliki kekayaan yang melimpah, apakah hidupnya berharga? Ternyata enggak. Dia sudah punya berbagai-bagai hal, punya uang yang banyak. Dia selalu mengatakan apa? Enggak cukup. Ya, enggak cukup dan enggak cukup. Saudara-saudara, pengakuan Salomo sebagai seorang raja yang sangat terkenal dengan hikmatnya. Kekayaan Salomo yang melimpah menyatakan bahwa kekayaan duniawi itu adalah kesia-siaan. Kekayaan duniawi itu adalah kesia-siaan. Ternyata memiliki kekayaan duniawi tidak serta-merta membuat manusia itu bahagia. Malah membuat manusia itu rakus. Saudara-saudara, Salomo berkata dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan, dan semuanya itu sia-sia. Ketidakpuasan membuat manusia selalu berupaya bagaimana caranya meningkatkan kekayaan. Firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita agar kita tidak sombong saat diberkati Tuhan. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak menentu seperti kekayaan, melainkan taruh harapanmu kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Haleluya, saudara-saudara. Jadi harta kekayaan bukan tujuan akhir hidup. Karena semua yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Karena itu yang kita miliki di dunia ini kelak akan kita tinggalkan saat kita kembali kepada Bapa di surga. Dan bila saat itu Tuhan memberkati kita, itu berarti Tuhan sedang percaya kepada kita untuk mengelola berkat Tuhan yang Tuhan titipkan. Dan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, yang ketiga, harta paling berharga yang harus dimiliki adalah pertama, relasi dengan Tuhan. Kita boleh memiliki banyak kekayaan dunia, kalau tidak ada relasi dengan Tuhan, semuanya itu tidak berguna. Relasi dengan Tuhan menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Mengajarkan pada kita bahwa kerajaan Allah layak diperjuangkan di atas segala milik duniawi ini. Saat kita mengutamakan Tuhan, Dia akan menjadi sumber kepuasan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati jemaat di tempat ini. Kalau saya mengingat ya, tahun 70 ketika saya baru masuk ke tempat ini, saya seringkali menangis melihat keluarga yang sederhana beribadah kepada Tuhan. Dengan kesederhanaannya mereka datang kepada Tuhan, ya, dengan ketidakmampuannya mereka datang kepada Tuhan dan tetap setia sampai saat ini. Sampai keluarga ini sampai gereja kita itu dikenal dengan gereja keluarga.
Karena dari kakek nenek buyutnya itu beribadah di sini sampai sekarang. Cucu-cucunya nggak tahu buyutnya juga sudah beribadah di tempat ini. Saudara-saudara, ini merupakan harta bagi kita. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Dia sumber berkat kita, Dia juga akan menjadi sumber kepuasan bagi saudara dan saya. Dan relasi dengan Tuhan itu dipupuk melalui keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Waktu yang kita sediakan dengan Tuhan. Berapa jam kita menyediakan waktu dengan Tuhan setiap hari? Waktu bangun tidur, apa yang saudara lakukan? Saya selalu bangun jam 2, jam 3. Lalu ada orang yang tanya, kenapa kok bangunnya gasik? Lalu ngerjain apa? Saya banyak kerjaannya. Berdoa itu pekerjaan saya. Ya, membaca Alkitab itu pekerjaan saya. Membaca renungan-renungan itu pekerjaan saya. Entah saudara bagaimana. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa hidup selama kita hidup di dalam dunia ini, hidup yang sementara ini, isi hati kita, pikiran kita dengan hal-hal rohani. Supaya ada kepuasan dalam hidup ini. Dan kita tidak selalu mengatakan kurang. Kita tidak selalu mengatakan aku sendiri gak cukup. Tidak. Karena Tuhan sudah menakar berkat kita. Dan Tuhan sudah membuat cukup. Kalau kita merasa tidak cukup, berarti kita tamak. Kita tidak menghargai berkat yang Tuhan berikan. Mari saudara-saudara, kita mau belajar menghargai berkat yang Tuhan berikan. Apa yang menjadi milik Tuhan kembalikan. Dan apa yang menjadi milik kita, kita gunakan dengan sebaiknya. Untuk menjadi berkat faedah buat kita, keluarga dan juga bagi sesama. Nah, relasi dengan Tuhan ini dipupuk melalui keintiman kita dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu kita berikan untuk Tuhan. Relasi dengan Tuhan ini bukan syarat agama yang kaku. Tidak. Tuhan menyediakan banyak waktu untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. 24 jam Tuhan berikan untuk kita. Berapa jam kita gunakan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bisa menggunakan waktu kita bersekutu dengan Tuhan, dengan keluarga kita, itu merupakan hak istimewa untuk saudara. Mungkin saudara bertanya, gimana sih caranya? Bangun pagi, ajak istrimu, anak-anakmu berdoa. Singkat aja, gak usah panjang. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah melindungi dan Tuhan memberi hari baru. Apa yang aku kerjakan hari ini, Tuhan sertai. Jadikan pekerjaan ini berhasil sehingga aku dapat mencukupkan keperluan keluarga. Aku dapat memberi sesuatu untuk Tuhan dan aku juga dapat beramal bagi sesamaku. Itu yang saya doakan setiap hari. Saya enggak minta kekayaan yang lebih, ya, tapi saya hanya mohon kekuatan yang Tuhan berikan untuk saya. Nah, kita dalam berrelasi dengan sesama, kita harus bisa belajar menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu berarti menghormati, memperhatikan, memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Orang yang dapat menghargai sesamanya, ia juga akan disegani oleh sesamanya. Belajar terbuka, ya. Orang yang terbuka biasanya jujur. Karena keterbukaan dan kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan yang sangat penting untuk membina relasi dan bangun pribadi yang menyenangkan sehingga kita dapat berelasi dengan baik bersama sesama kita. Dan yang kedua, relasi dengan sesama. Relasi dengan Tuhan baik, maka kita juga harus punya relasi dengan sesama yang baik. Karena relasi yang baik dengan sesama merupakan dasar interaksi sosial yang sehat. Hubungan ini, hubungan dengan sesama akan jadi baik kalau kita bisa saling menghargai. Ya, kita punya komunitas yang terbuka. Memiliki empati, memahami keadaan orang lain. Dengan kalau orang itu mengeluh, kita jadi pendengar yang baik. Biarkan dia bercerita, jangan dipotong. Ya, tunjukkan empati. Tawarkan bantuan yang tulus saat dibutuhkan. Miliki atau komunikasi yang jujur. Jangan berbelat-belit.
Sebab orang yang berbelat-belit akan menimbulkan salah paham, saling menghargai. Sekecil apapun kebaikan dan usaha orang lain yang diberikan kepada kita, itu harus kita tunjukkan dengan apresiasi yang baik dan belajar bersikap terbuka. Yang harus kita ingat, kita semua manusia tidak sempurna, sehingga tidak perlu ada yang membanggakan dirinya bahwa dia memiliki kelebihan dari yang lain. Keluarga kita, gereja Tuhan akan aman dan diberkati oleh Tuhan. Jadi harta berharga bila kita memiliki hati yang bersih, terbuka di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kembali kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya dan segalanya bagi hidup kami. Tuhan merupakan harta yang ternilai, yang tidak tergantikan oleh apapun. Kesehatan yang kami miliki, kepandaian kami, kekuatan, bahkan harta yang kami miliki, semuanya Tuhan berikan untuk pelengkap bagi kami menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dengan memiliki Tuhan dalam hidup ini, kami memiliki segalanya yang kami butuhkan. Karena Engkau satu-satunya harta yang sanggup memenuhi kepuasan hidup kami. Kami mau belajar untuk selalu menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup ini. Sehingga saat kami datang kepada Tuhan dan berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kami. Karena Tuhanlah
sumber kepuasan yang tak tergantikan oleh apapun juga. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Layakkan hidup ini Tuhan, agar persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan memberkati hidup kami. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Saat ini kami berdoa untuk saudara Nikolaus yang besok akan menjalani operasi karena ada benjolan di bagian lehernya belakang. Kiranya Tuhan sertai operasi ini supaya Nikolaus dapat sembuh dari segala sakit penyakitnya dan dia dapat berkarya lagi bagi kehormatan nama Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.